Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Kali ini kita akan kembali membahas topik renungan kita, yaitu tentang jangan takut, Allah penjagaku. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi jangan takut dengan keadaan apapun. Ya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya mengajari anak-anak saya belajar sepeda, anak perempuan saya sempat terjatuh ketika belajar sepeda. Pengalamannya dia jatuh itu membuat dia takut dan enggan untuk naik sepeda. Lalu saya membujuk anak perempuan saya, "Ayo nak, kita berlatih. Kamu pasti bisa." Anak ini berkata, "Tidak mau, saya takut jatuh. Sakit kalau jatuh." Saya bujuk lagi, "Ayo nak, jangan takut. Kita harus belajar supaya bisa." Tapi anak saya berkata, "Tidak, saya takut, Pak." Dan saya yakinkan kepada anak saya, "Nak, jangan takut. Kamu tidak sendirian. Papi akan selalu memegang kamu. Papi akan selalu bersamamu. Percayalah sama papi. Papi akan memegangmu." Ketika saya berkata demikian, anak perempuan saya akhirnya dia mencoba lagi. Belajar. Di saat dia belajar hampir terjatuh, saya langsung pegang anak saya. Saya ajari lagi, mau jatuh, saya pegang lagi. Sampai lama-lama anak saya bisa belajar sepeda secara mandiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah kita akan melakukan hal yang sama. Ketika Anda dan saya dalam menjalani hidup ini, kita jatuh bangun dalam persoalan, kita jatuh bangun di dalam banyak hal, saudara. Kita seringkali takut, ya, karena pengalaman yang jatuh, pengalaman yang menyakitkan, membuat kita menjadi takut untuk mencoba, takut untuk maju, saudara. Sesungguhnya kita harus percaya bahwa Allah kita tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan selalu memegang kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, "Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau." Allah kita itu selalu memegang kita. Allah kita itu selalu menjaga kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi jangan biarkan ketakutan kita membuat kita untuk tidak mencoba. Jangan ketakutan kita membuat kita untuk tidak bangkit, saudara. Karena sesungguhnya ketika ketakutan kita terus-menerus mendominasi dalam kehidupan kita, itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Ya. Ada 3 bahaya ketika ketakutan itu mendominasi kehidupan kita. Yang pertama, ketakutan akan merusak atau menggerogoti tubuh kita. Artinya apa? Ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh, bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya, ternyata ketakutan kita itu bisa membawa penyakit, bisa melemahkan tubuh kita, sendi-sendi kita. Ya, bukankah firman Tuhan berkata, "Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang." Lihat, semangat yang patah
Artinya apa? Satu ya kondisi yang takut, tidak ada lagi semangat, cemas, khawatir, dan itu bisa mengeringkan tulang. Artinya apa? Kesehatan tubuh kita terganggu, imunitas kita akan menurun. Ya. Seorang dokter pernah mengatakan bahwa pasien mengalami sakit penyakit, ya, itu faktornya paling banyak itu adalah stres, ya, pikiran yang negatif, ya, pikiran yang diliputi rasa takut, cemas. Hati-hati saudara, kecemasan, ketakutan yang berlebihan itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita, mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu kita belajar untuk selalu menjaga hati pikiran ini tetap fresh, tetap sukacita, tetap happy, saudara. Apalagi ketika kita menghadapi situasi COVID-19 seperti ini, saudara. Banyak orang kan takut, ya, ya. Saking takutnya hidupnya gelisah. Dan justru ketakutan itu membuat daya tahan tubuh lemah. Dan itu paling gampang virus masuk. Jadi saudara, bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita? Jangan takut. Belajar firman Tuhan, percaya janji Tuhan. Bahaya yang kedua, ketakutan akan menggerogoti damai sejahtera dalam hati kita. Ketakutan akan merusak psikologi kita. Coba kalau kita melihat orang yang sedang ketakutan, orang yang sedang bimbang, gelisah hidupnya, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak aman, tidur pun susah, pikiran melayang-layang, makan menjadi kurang selera, jiwanya terganggu, psikologinya menjadi tergoncang, saudara. Jiwanya menjadi tidak sehat. Ya. Jiwa tidak sehat karena rasa takut. Ini berbahaya. Kalau ini terus mendominasi kita, jiwa kita menjadi stres, depresi, ya. Dan ini membuat kembali tubuh kita menjadi tidak sehat, saudara. Bahaya yang ketiga, ketakutan bisa menggerogoti iman dan pengharapan kita. Kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita akan menjadi terganggu. Kesehatan rohani kita akan terganggu, saudara. Ada banyak orang ketakutan yang berlebihan itu menjadi tidak punya pengharapan, menjadi tidak punya keyakinan kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, ya. Tidak lagi berdoa. Bapak saudara yang kasih Tuhan, ini berbahaya. Ketakutan jangan sampai membuat pengharapan kita hilang. Ketika bangsa Israel, ya, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat situasi, ya, tanah Kanaan. Dari 12 ini hanya 2 orang yang kembali dengan kabar yang baik, kabar sukacita, kabar yang menyenangkan. Tapi 10 pengintai itu pulang dengan kabar buruk, ya. Pikiran dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Wah, orang-orang di tanah Kanaan besar-besar, kita hanya seperti belalang. Ya. Ini ekspresi ketakutan mereka, saudara. Ya. Ketakutan membuat mereka tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Ketakutan membuat mereka tidak bisa melihat bahwa Allah itu besar kuasanya. Ketakutan justru melihat persoalan lebih besar daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, mari, berbahaya ketika ketakutan itu mendominasi hidup kita. Karena ada 3 hal yang akan dirusak oleh ketakutan. Kesehatan tubuhmu, kesehatan jiwamu, dan kesehatan rohanimu. Mari Ibu saudara, jangan takut karena Allah penjagaku. Karena Allah selalu memegangku. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kita selalu kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam.